Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kahatur anu dipihormat para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan jeung sajabana, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan paamat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Wabil khusus anu dipihormat Bapak Kepala Desa Banjarharjo, Bapak Haji Sutriyono, amin amin. Pak Haji Sutriyono AMD beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Atuh teka kantun andi dipehormat ya, dumateng ingkang kula hormati Kiai Hashim, kemudian yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Subaryono, Bapak Kiai Haji Nur Iman Ali, Bapak Kiai Haji Mustofa, tidak lupa sahabat saya Ketua DKM Musola Nurul Huda Bapak Haji Ahmad Azzidin. Allahu Akbar. Nanti ikut sama saya demo ya. Bapak Sutrisno, Bapak Kiai Haji Agus Hadi, kemudian Kumai Sadayana, bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing. Alhamdulillah, puji syukur orang panjatkan ka Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina wengi ieu teh urang tiasa paamprok jonghok, patepung lawung, bertatap muka, bermuajahah antara rarai simkuring wajah saya yang seperti Aliando ini. Gini-gini saya mantan foto model bu, model termos, tong ditempo jelemana meletik ngan ya mati klot letik-letiknya parabotna kolot, parabot nu diimah. Jadi coba dilihat Pak Komar, kalau dilihat dari samping kanan seperti Doni Damara tuh, dilihat dari samping kiri seperti Doni Kusuma, pek gerak deketan seperti Doraemon. Alhamdulillah anu biasana ditingali di layar TV, biasana ditempo di TV, saniki langsung saged langsung ditatap wajahnya Pak Haji Komar. Jadi kepada ibu yang baru melihat wajah saya, silahkan mencicipi wajah saya. Orangnya memang kecil bu, lumayan kersa popoe. Jangan dilihat kecilnya, kecil orangnya, yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya. Sebab orang pendek mah rata-rata pinter, lincah, agresif, analitis, sintetis. Kenapa orang pendek itu pinter-pinter? Sebab otak sama pantatnya deket. Aya nusa ukuran jeung kuring aya. Nusa ukuran jeung kuring tong leutik hate.
Urang pada anggota Popsi. Pak Lurah, Pak Kades, sekarang ada organisasi baru namanya Popsi. Ketua umumnya sahabat saya namanya Ginanjar. Grup lawak 4 sekawan tuh. Ginanjar, Dery, Emas. Ginanjar sekarang jadi ketua umum Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Serius ini. Jadi ketua umum Popsi Ginanjar, sekjennya saudara Ucok Baba. Emut kene ka Ucok Baba. Sarjana itu Bu, Ucok Baba tuh. Istrinya normal, anaknya juga normal Pak Kades, dan alhamdulillah Pak Ucok Baba sekarang sudah resmi diangkat menjadi pelatih bola basket. Tong dibayangkeun, jangan dibayangi. Sekjen Popsi itu bendahara umumnya Dausmini gitu. Salam dari grup lawak 4 sekawan. Tadi waktu saya kesini Pak Lurah, Pak Kades, telepon tadi grup lawak 4 sekawan Dery. Kalau Dery kan sering tampil di tukang bubur naik haji itu. Dery, Eman, Ginanjar. Teman saya semuanya itu keturunan Indo lokal, blasteran. Ginanjar masih ada keturunan Bali, emaknya Babu, bapaknya Kuli. Serius. Kalau Eman masih keturunan Pontianak, emaknya Pocong, bapaknya Kuntilanak. Kalau Dery nupang jangkungna, pang bangirna, hidungnya paling mancung karena memang dia masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, indungna setan, tas eta. Pak Komar, Pak Komar mah rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina, emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Alhamdulillah. Mari kita bersalawat kepada Nabi besar kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Brebes, para leluhur Banjarharjo, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah. Ajek mantep, tungbut kalinduan tegedak keanginan estuning istiqomah. Hamdan li rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaruba fathul mubin. Innahu huwas samiul alim. Puji kagungan pangeran nu maha welas tur heman, Gusti mangka muka pura bagja. Allahu ya Rabbi mantena maha uninga. Salawatan barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Salam sinareng solawat muga netes ka Muhammad, natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Tepuk tangan atuh. Lagu Hamdan teh.
lagu Hamdan deh tasyakur. Ciri-ciri orang yang istiqomah itu selalu tasyakur. Istiqomah itu seperti ini nih, ajeg, teguh, kuat. Istiqomah itu adalah orang yang hidupnya tidak ada keraguan-raguan. Hidup tidak boleh mang-mang, hidup tidak boleh ragu-ragu. Kalau hidup ragu-ragu, kita akan dimakan oleh keraguan-raguan kita. Apa maning ngaji Islam tidak boleh setengah-setengah. Ngaji Islam setengah-setengah hasilnya jadi pelaku bom bunuh diri. Anak-anak kita yang jadi pelaku bom bunuh diri itu karena ngajinya setengah-setengah. Apapun pekerjaan kita, kalau setengah-setengah hasilnya setengah-setengah, tidak akan pernah berhasil. Jadi kepala desa setengah-setengah nggak akan berhasil. Tapi kalau all out, pekerjaan apapun dilakukan dengan sepenuh hati, all out, profesional, kita cintai apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita cintai, insya Allah hasilnya maksimal. Kalau setengah-setengah, hasilnya akan setengah-setengah. Ibu pengen tahu hasil setengah-setengah? Ini contoh hasil pekerjaan setengah-setengah. Saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu ngerjain saya setengah-setengah. Pendek ente, jangkung ente, tapi alhamdulillah jangan setengah-setengah. Ibu kalau ketawa jangan ditahan ya, dilepas saya, lepas saja. Sekarang udah zaman reformasi, kalau ketawa-ketawa ditahan bisa keluar dari bawah nanti. Istiqomah itu adalah pribadi muslim yang senang. Dia bukan orang kaya tapi orang senang. Sebab orang kaya belum tentu senang. Betul? Orang kaya belum tentu senang, tapi orang senang sudah pasti kaya hati. Orang yang istiqomah itu orang yang selalu tersenyum, cheap smile, you know. Apa kata Rasulullah? At-tabasam sedekah. Senyum pun itu ibadah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-dikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. Someah, sumeh, amis budi, giginya kelihatan terus. Pek gerak tingali, pek gerak tempo Pak Komar, huntuna katempo terus. Giginya selalu tersenyum dan nampak. Kenapa giginya selalu kelihatan? Sebab Pak Komar susah mingkemnya. Ada seorang ibu bertanya sama kiai, punten, tetangga sapali, tetangga sebelah lagi hajatan, apa yang saya harus lakukan Pak Kiai? Kiai jawab, barangkali ibu punya uang sedikit, masukkan ke dalam amplop, ikut kondangan, ikut seneng tetangga ke hajatan. Aduh Kiai, lagi nggak punya uang. Oh kalau gitu ibu tetap saja datang ke sana, sumbang dengan tenaga, nyuci-nyuci piring atau ke sana, motong-motongin sayuran, nyuci-nyuci beas kali itu atuh. Duh Pak Kiai, saya lagi nggak punya tenaga. Kalau gitu ibu tetap saja datang ke sana, sumbang pikiran. Aduh Pak Kiai, saya lagi nggak punya pikiran. Keterlaluan banget ini ibu ya. Tapi maksud Pak Kiai di sini, beliau mengacu kepada apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kalau kamu tidak bisa menyumbang dengan uang, sumbang dengan tenaga. Kalau kamu tidak bisa menyumbang dengan tenaga, sumbang dengan urun rembuk pikiran. Kalau kamu tidak bisa menyumbang ketiga-tiganya, maka datanglah kata Rasulullah dan tersenyumlah. At-tabasam sedekah. Senyum pun itu ibadah. Syakur. Jadi bagaimana paling enak, paling gampang tasyakur tuh? Hari ibu sekarang punya motor, kumaha nikmatna numpak motor, tong nempok nu boga mobil.
moal nikmat motorna. Baka kita arep nikmat priben nikmate numpak motor aja ndeleng sing duwe mobil ora nikmat motore. Tetapi katakan kepada Allah, alhamdulillah nuhun Gusti Allah, katampi geuning motor teh enak Gusti, sehat daripada tetangga sebelah imah mang puluh-puluh tahun ngogowe sapedah unggal poe pit ontel. Jadi nikmat yang punya motornya. Kalau kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya Suzuki Carry, jangan lihat yang punya Fortuner, enggak nikmat Suzuki Carry-nya. Bagaimana nikmatnya yang punya motor, lihat yang punya sepeda. Sekarang bagaimana yang punya sepeda nikmat? Nikmat. Hirup mah kumaha rasaan urang. Hidup mah tergantung perasaan kita. Yang naik sepeda enak, nikmat aja ndeleng sing duwe motor, ora nikmat pit ontelnya. Kesuwun Gusti Allah, alhamdulillah matur kesuwun sampun diparingi sehat, sudah dikasih sepeda, nikmat ya Allah. Daripada tetangga di sebelah rumah saya berpuluh-puluh tahun jalan kaki tiap hari. Tolip lip harap mendelip sawah dikit. Tapi bagaimana yang jalan kaki nikmat? Nikmat. Hidup tergantung perasaan kita. Hirup mah kumaha rasaan urang. Anuja nu mapah unggal dinten nu leumpang unggal poe nikmat. Alhamdulillah. Nuhun Gusti tos dipaparingan sehat geuning mapah unggal dinten teh sehat. Daripada tetangga di sebelah imah sudah 4 tahun lumpuh. Jadi nikmat yang jalan kaki. Hidup mah tergantung perasaan kita. Baik ayeuna simkuring rek naros. Ini ngerti bahasa Sunda. Mau pakai bahasa Sunda apa Jawa ini? Campur. Orang Sunda mana orang Sunda? Coba angkat tangan. Orang Jawa mana orang Jawa? Orang Brebes mana orang Brebes? Orang gila mana orang gila? Tuh yang ngomong. Saya mau tanya, kalau garam rasanya apa? Uyah. Kata siapa garam itu asin? Sesungguhnya garam tidak asin. Yang mengatakan asin sote dabongan urang boga ras. Garam tidak asin tidak apa. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Gula rasa naon? Caksaha gula amis. Sesungguhnya gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Kadang-kadang dalam satu waktu dalam keadaan tidak sehat, gula teka rasa amis, garam teka rasa asin, sayur asem gak kerasa apa-apa, tebugara rasaan. Jadi hirup mah kumaha rasaan urang. Lamun rasaan urang sumpek, hirup ya sumpek. Lamun jembar ombo jembar hidup ini. Ibu harus lihat sering-sering lihat cakrawala yang luas tak terbatas supaya hati dan jiwa kita ini seluas cakrawala tidak bertepi. Api rasanya api seuneu naon? Caksaha seuneu rasana panas. Siapa bilang api itu rasanya panas? Buktinya Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten, dari Cirebon, dari Kuningan, dari Brebes dibakar tidak terbakar, diguyur sama air keras tidak ada lukanya. Kunaon sababna? Heuk ngaji
ngaji rasa sekali-kali atuh ngaji rasa atau ngaji baca bae. Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6666 ayat kalau dibaca saja kita jadi ahli baca. Kalau ngaji baca ibaratnya ngaji kulit, kalau ngaji kulit ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit maning beli ketemu isine kumong konon jari wong Cirebon ku ya. Sekali-kali ngaji rasa atuh tong ngaji baca baik. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu bisa diukur ku logika tapi ku rasa. Ngaji Islam kalau hanya dengan logika bahaya, bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi segala-gala logika. Tapi kalau ngaji Islam hanya dengan rasa tanpa logika juga tidak bagus, jadi kaum fundamentalis. Dengerin radio haram, pasang nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh. Tetuntas ngajina. Yang dimaksud dengan udhulu fi silmi kafah, total masuk ke dalam Islam itu gunakan logika, gunakan juga rasa simultan. Jadi tuntas ngajinya. Kan ngaji Quran, ngaji Islam harus tuntas sampai kepada tingkatan makrifat. Ilmu di dalam Islam kan ada 4 perkara, ada 4 makom. Ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat itu ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usul hudin, usul fikih dan lain sebagainya, sampai ke ilmu tasawuf. Di situ ada 13 alat. Tarekat itu artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Mutiara itu ibarat hakikat itu adalah ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan dan menemukan mutiara tadi. Siapa yang manusia yang sudah menemukan mutiara tadi, dialah orang yang disebut dengan sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaho hakikat salat dudu apa jare, nyaho hakikat Muhammad bukan apa katanya. Jadi ngaji Islam bukan apa katanya. Sekarang saya bikin analogi. Kiai Hashim bilang ke Pak Kades, Pak Kades, sop ayam di perapatan itu enak. Karena Kiai Hashim yang bicara, Pak Kades hakul yakin sop ayam di perapatan itu enak, walaupun tidak makan. Tapi karena Kiai Hashim yang ngomong, Pak Kades ngomong lagi sama kepala suku Pak Ahmad Azidin. Kata Pak Kades, Ji, sop ayam di perapatan itu enak. Wih, kata Pak Ahmad Azidin, karena Pak Kades yang ngomong, bukan hakul yakin lagi beliau, ainul yakin sop ayam di perapatan itu enak. Apa bedanya Ahmad Azidin, Pak Kades dengan Kiai Hashim? Ainul yakin, hakul yakin. Kiai Hashim kamal yakin, keyakinannya sudah sempurna. Sop ayam ngeunah lain cenah, sop ayam enak dudu apa jare, udah makan langsung. Ngaji rasa tuh sekali-kali. Asyhadu tibaning rasa an la nu jadi rasa ilaha sapetemo ning rasa ilallah sajati ning rasa ya rasa ya Rasulullah Muhammad sampurna ning rasa satunggal putih rupa rangga kaula rahman nu satetes jeung kaula rahim nu sarupa jeung kaula. Jika dalangnya dalang karusuhan. Jadi kumaha anu lempang suku nikmat, nikmat daripada tetangga sebelah udah 4 tahun lumpuh, ayeuna nu lumpuh kumaha nikmat. Hirup mah kumaha rasaan urang yang lumpuh nikmat. Alhamdulillah, hatur nuhun Gusti Allah, alhamdulillah tos pasihan lumpuh 4 tahun.
tos barobat ka mana mendi anger bae lumpuh, ortopedi ahlinya segala macam refleksi anger saja lumpuh. Alhamdulillah katampi Gusti Allah, daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 2 tahun stroke. Aik itu beda lumpuh jeung stroke. Benten ibu, emangnya sama stroke sama lumpuh? Ya beda. Kalau lumpuh hanya sekedar kaki, lamun lumpuh ngan saukur suku, ai stroke mah suku lumpuhnya bibir menyon. Alhamdulillah 2 tahun stroke. Coba lebih parah pan. Kumaha yeuna stroke nu stroke nikmati stroke ge nikmat. Alhamdulillah rek nginum ge hararese. Reka mana wa reka imah nasi toliba. Bapak ibu lamun nempok anu stroke nu kemper belah kenca lain di dia nu direfleksi dapanya kita di dia tadi belahan otak sebelah kanan. Kalau yang nu kemper balik katuhu bukan ini yang direfleksi belah dia tah nu stroke kumaha nikmat ini nikmat hirup aku mahararaisaan urang. Nuhun Gusti tos dipasihan stroke 2 tahun stroke nuhun daripada tetangga sebelah imah geus 7 bulan ngagoler teu bisa nanaon. 7 bulan ibu ngagoler teu bisa nanaon. 7 bulan ngagoler. Mau makan disuapin sama anak cucunya, mau mandi digogotong ku anak minantuna nyusahkeun batur teteh. 7 bulan Pak Bakades nikmat. Nikmat hirup aku mahararasaan urang. Saur sahabat Rasul dan juga menantunya Sayyidina wa Maulana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan orang yang kaya raya itu bukan orang yang punya mobil mengkilat, uang banyak, rumah bertingkat. Orang yang kaya raya itu orang yang merasa cukup pada suatu ketika. Cekap we abdi mong saukur jadi guru SD. Guru SD hari itu kaya raya. Cekap we abdi mong saukur jadi pengurus DKM. Pengurus DKM hari itu kaya raya. Cukup saya mah hanya sekedar jadi kepala desa. Kepala desa hari itu kaya raya, merasa cukup. 7 bulan ngagoler ibu. Tapi dalam keadaan 7 bulan tergeletak, dia menemukan sesuatu. Ternyata hidup itu kalau diperas, nu aya ngan beres dah hirup amung sakitu. Kata Sayyidina wa Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul aziz, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hei ketika kau tarik nafasmu jangan kosong, isi, katakan dalam hati, keluarkan Allahu Allah, Allah.
jantung. Allah, Allah, Allah. Tidak hanya di majelis taklim, tidak hanya di musola, tidak hanya di tempat pengajian, di posyandu, di warung, di toko, di sekolah, di kantor. Allah, 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 Allah. Bahkan bapak-bapak yang tahlil bukan cuma godek-godek begini saja, itu diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tutup pintu-pintu syaitan, pintu-pintu iblis itu ditutup. Dari pusat sini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berakhir di bawah puting susu, 3 jari di bawah puting susu ada segumpal darah yang harus dibersihkan. Dan ketika Kanjeng Rasul mau mi'raj, ditarik dulu oleh Jibril, dibelek, dicuci ini. La ilaha illallah. Kumaha ngagoler 7 bulan enak, ih nikmat, hirup kumaha rasaan urang. Nuhun Gusti tos ngagoler 7 bulan katampi, daripada tetangga sebelah imah sudah 1 bulan sakaratil maut teu paeh-paeh. Ada lagi yang lebih parah. Ibu bapak, kata ulama tasawuf, kalau melihat neraka jangan jauh-jauh, lihat saja tetangga yang sakaratnya susah 1 bulan sakaratit enggak mati-mati. Naudzubillahi min jali. Kenapa itu nggak tahu, apa punya ilmu batu karang atau susukna loba teuing, atau kebanyakan makan uang yatim atau tromol masjid barangkali, atau kebanyakan makan tanah orang, atau mungkin salah wirid. Bisa jadi salah wirid. Ini anak muda yang suka belajar ilmu hikmat nih, pek bae rek ngawirid saipi braja, saipi geni, saipi muluk, saipi banyu, nganupang saya nama saya hate jeung saya pikiran. Setuju? Pek bae rek ngawirid saipi braja, saipi geni, saipi muluk, nganupang saya nama saya hate jeung saya pikiran. Barangkali bapak-bapak masih ada yang suka cari batu ali, batu merah dalima, anti cukur, anti tembak, anti bacok. Jare Kanjeng Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati Wali Kutub Cirebon, yang dimaksud dengan batu merah dalima itu adalah pek gerateangan anu dalna aya 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalima teteh tauhid. Malam hari ini mari kita komitmen dengan ketauhidan kita. Musolahnya sudah bagus, namanya Nurul Huda. Mudah-mudahan yang ada di sekeliling ini mendapat petunjuk Allah, amin. Sebab nama masjid, nama musola itu Pak Kades bawa pengaruh. Saya punya tetangga nama masjidnya, musolanya itu Al-Jihad. Al-Jihad, peperangan. Tapi mentang-mentang nama masjidnya Al-Jihad, Pak Kades, pengurus DKM-nya tiap hari berantem terus. Gelut. Pemuda satu sama pemuda yang lain nggak akur cuma gara-gara wabihamdihi. Di sebelah sini kalau sujud pakai wabihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pek baik mangga silahkan, itu juga ada dasarnya. Yang di sebelah sini nggak pakai wa bihamdihi, potong kompas. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Gelut bu, peduli gua nggak mau makmum sama lu orang pakai wa bihamdihi katanya. Gara-gara wa bihamdihi Islam pecah. Akhirnya saya suruh kumpul, Pak Kiai, woi kumpul. Lihat yang lain sudah berbicara sains and teknologi, yang lain sudah berbicara komputerisasi Al-Quran, yang lain sudah berbicara bagaimana menghukumkan bayi tabung di dalam Islam. Ini masih ngerebutin wabihamdihi lagi, wabihamdihi. Bagaimana mau maju? Di Mekah, di Masjidil Haram tidak ada persoalan, ada 4 madhab jadi satu arah Baitullah.
Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, jadi satu arah Baitullah, tidak ada persoalan. Ibu ingat Mekah, saya ingat kiamat. Saya pernah sujud di depan multazam. Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dan batu Hajar Aswad, itu wilayah multazam. Multazam itu artinya mustajab. Mustajab itu sama dengan mabrur, makbul. Pak Kades, begitu saya sujud, begitu bangun, wih, gelap, kiamat. Tidak ada warna yang saya lihat kecuali hitam, Bu. Nggak taunya begitu saya sedang sujud, ada orang Afrika ngelangkain saya gitu. Begitu bangun, blus, masuk sarung Afrika. Masya Allah, hii, kiamat. Saya lihat ke atas, mana burung yang nggak dikandangin lagi. Dianggap budak letik kuring, dianggap anak kecil, saya main langkahin aja. Aduh, tolip. Mana yang pakai wabihamdihi? Saya Pak Haji jadi imam, yang nggak pakai wabihamdihi saya jadi makmum. Islam sama Islam tidak boleh pecah. Mari bersatu dalam akidah iman dan Islam, toleransi dalam soal furu dan hilafiyah. Jangan direbutin lagi soal hilafiyah. Maklum anak muda begitu sujud, imamnya tasbih agak kenceng, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Di belakang nggak pakai wa bihamdihi, kompak, subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi gitu. Pecah Islam gara-gara wa bihamdihi. Mari, nama sholat sudah bagus, habituasinya sudah dibangun, pembiasaannya, kulturnya sudah dibangun. Lili, salah satu keberhasilan yang akan dicapai oleh umat Islam, dia memiliki sinergitas, disiplin. Islam mengajarkan disiplin tidak sekarang, tapi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqimis shalah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, sesungguhnya salat mencegah pekerjaan yang keji dan yang jahat. Lihat salat melatih kita tentang disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin dilarang sikap pelintat pelintut, ya atau tidak, hitam atau putih, jelas. Ketika azan subuh terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayah jelema, ayah kiai, subuh 2 rakaat. Tuh bisa ditambah, tuh bisa dikurang. Rek sorangan, rek jamaah, rek di masjid, rek di kamar, subuh 2 rakaat. Tuh bisa ditambah, tuh bisa dikurang. Allahu Akbar, maghrib. Ada orang, tidak ada orang, kalau sudah waktunya sholat. Ada orang atau tidak ada orang, maghrib 3 rakaat. Jangan mentang-mentang sholat sendirian nggak ada orang, maghrib Allahu Akbar, dilihat kanan kiri nggak ada orang, 1 rakaat aja deh. Ih, tukang nilep rakaat. Ada orang atau tidak ada orang, kalau sudah waktunya sholat. Ada orang atau tidak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Jadi para perampok uang negara itu nganggap Gusti Allah itu tidak monitor. Na'udzubillahi min dzalik. Disangka ngantuk Allah itu, padahal Allah itu la takhudhuhu sinatu wala. Ibu sok ngaos ayat kursi, suka baca ayat kursi. Di Banjarharjo saya dengar ayat kursi itu terkenal buat ngusir setan. Iya. Iya. Tapi kalau ada orang yang ganggu rumah tangga orang, nggak usah pakai ayat kursi, dijedotin aja sama kursi, dilempar. Coba nih, Islam mengajarkan komitmen dibangun lewat sholat. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Eueuh dongengna, makmum mendahului imam. Senajan sing dadi imam pangkat RT, sing dadi makmum pangkatnya kepala desa, lurah,
camat, wali kota, bupati, Pak RT. Kalau ketemu camat hormat sempurna kalau hari biasa. Tapi dalam sholat tidak ada dongengnya camat nyolek RT. RT aing heula nu sujud. Kumaneh pan RT? Aing pan camat. Henteu. RT heula nu sujud kakarak camat ikut sujud kulantaran RT keur jadi komitmen. Sing jadi imam pangkate kopral, sing jadi makmum pangkate kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen, nyaho tengjen, tetangga jenderal. Kopral ketemu kolonel hormat sempurna, apa maning ketemu jenderal. Tapi dalam sholat tidak ada cerita jenderal nyolek kopral. Pral aing heula nu sujud sia. Henteu. Kopral dulu yang sujud baru jenderal ikut sujud kulantaran jenderal kerjadi makmum. Suara makmum tergantung suara imam, suara pasukan tergantung suara komandan, suara karyawan tergantung suara direktur, suara anggota rumah tangga tergantung pimpinan rumah tangganya, suara rakyat tergantung pimpinan rakyatnya. Betul? Suara makmum tergantung suara imam. Jadi imam yang bijaksana itu adalah imam yang aspiratif, imam yang akomodatif, imam yang bersuara tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, pas siger tengah. Apa akibatnya kalau imam terlalu tinggi? Simkuring pernah jadi makmum salat tarawih berjamaah. Kebetulan biasa pakai jamaah yang 20 rakaat tarawih, witirnya 3, jadi 23. Pak Kades, satu waktu saya ikut jamaah tarawih 23 rakaat nih kebetulan. Rupanya sang imam tarawih selesai tarawih mau ada urusan, jadi sholat tarawih gancang-gancang, ngebut bu, seperti di sirkuit Sentul. Wah, berdiri ruku gedebuk sujud maning berdiri lagi. Wah, sholat tarawih dibaca jadi tepat ruku. Sholat tarawih seperti diuber-uber anjing, berdiri ruku gedebuk sujud maning. Alhamdulillah dolin. Wah, tepat ruku. Coba tanya Kiai Hasim, tajwid hancur, mahroj hancur, tidak tartil. Pekera taroskan ke Kiai. Pak Kiai, kalau tarawih artinya apa? Sholat santai. Jadi harus dilakukan dengan tumak nina, slowly but sure, mantap dan konsentrasi. You understand? Bahasa Inggris tete ngerti hente? Understand in Indonesian language is mengerti, tapi tidak boleh dipotong-potong. Understand artinya mengerti, tapi kalau dipotong-potong beda jadinya. Under di bawah, stand berdiri. Loh kok jadi mengerti? Lah iya, kalau yang di bawah sudah berdiri harus mengerti, begitu maksudnya. Itu artinya kalau masyarakat bawahan sudah berdiri menyampaikan aspirasi tuntutan, atasan harus ngerti. Begitu, betul? Kalau imam terlalu tinggi kacau. Imam tinggi, makmum tinggi. Waladhdallin, amin. Kalau imam turun, turun lagi. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, makmum ikut suara imam. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Waladhdallin, amin. Teu nyambung, eta mah ngaranna tulalit. Jaka sembung bawa golok, teu nyambung teteh. Islam mengajarkan tidak boleh tulalit antara imam dan makmum, harus selaras serasi seimbang. Tidak boleh tulalit antara imam dan makmum, selaras serasi seimbang. Jadi imam itu suaranya tidak terlalu tinggi. Bagaimana kalau imam terlalu rendah? Saya pernah jadi makmum sholat isya berjamaah.
Kebetulan sing dadi imam batur kita arane Ginanjar. Serius, ini cerita asli Bu. Yang jadi imam Ginanjar. Saya lihat Ginanjar sudah berdiri takbiratul ihram, sudah mulai sholat isya. Saya baru ambil wudhu, beres wudhu masuk. Sebagai orang yang baru masuk kan harus jadi makmum. Bagaimana caranya? Ditepuk bahunya sedikit, tapi itu hilafiah, jangan diperdebatkan. Ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Saya termasuk orang yang pakai. Bapak kalau sudah mulai sholat, ada yang colek di belakang, tanda itu ngerti, mesti ngerti. Ada makmum di belakang, harus berubah fungsi, cepat jadi imam. Ai sugan kuring Ginanjar geus ngarti. Si horeng can ngarti, dicolek ku kuring. Nengok Bu, apa ama mas katanya, goblok sia, batal. Batal tau. Gue mau jadi makmum, lu jadi imam. Oh, balik lagi. Ginanjar jadi imam, Omar jadi makmum. Mentang-mentang nu jadi makmum baturna sorangan, Al-Fatihah kan 2 rakaat di depan harus dijaharkan, dikeraskan surat Al-Fatihah supaya makmum denger. Ini mentang-mentang yang jadi makmum temannya sendiri, Al-Fatihah meni teka denge Bu. Ar-Rahman. Ieu kuring jadi makmum rek ngadenge walabdolina iraha. Aduh, mani teka denge. Rek ngadenge walabdolina iraha. Walabdolinya segitu gimana aminnya? Tuh, gerak. Jadi sholat juga ada seninya. Dengan seni agama menjadi lebih indah. Jadi kalau imam terlalu tinggi, kirang saya imam terlalu rendah juga nggak bagus. Sigar tengah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Sakitu we sedeng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wena tenan apa maning sing dadi imam ahli qiraat Bu, salat jadi nikmat. Munculkan kenikmatan dalam salat. Makmum nggak ada masalah, imam mau baca surat panjang-panjang juga orang ahli qiraat. Tapi ibu bapak sadaya, kalau imam sudah sampai kepada keputusan, walabdallin, semua makmum harus nyambut siapapun itu imamnya. Sanajan nu jadi imam itu hak orang sorangan, kebetulan ngaranna Ustadz Amin. Kita yang jadi mantu tong ragu-ragu, sebut saja amin. Walaupun yang jadi imam mertua kita sendiri namanya Ustadz Amin. Ini jangan ada kejadian yang jadi imam mertuanya sendiri, yang jadi makmum anak, istri, mantu, begitu sampai kepada ayat walabdallin, mantu bingung, rek disebut takut diomelin, jadi ruksak sholat jadinya kan. Begitu walabdallin, abah ya ruksak sholat. Ruksak sholat. Ibu bapak sadaya, sholat yang ditegakkan dengan baik dan benar itu akan berpengaruh psikologis kepada orang yang melakukannya. Oleh sebab itu, sepasang suami istri yang sedang bertengkar, begitu mendengar azan Allahu Akbar, suami yang baik harus langsung tegur istrinya, mah azan, berhenti dulu, sholat, beres sholat kita terusin lagi. Istri yang baik begitu dengar azan, walaupun sedang bertengkar, Pak azan, berhenti wudhu, jangan langsung sholat, tunggu 5 menit,
Jangan seperti tetangga saya, suami istri sedang bertengkar, dengar azan langsung berhenti wudu sholat. Persoalan belum selesai, emosi masih di kepala, temperamen masih di ubun-ubun, langsung sholat. Apa akibatnya? Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, baca Fatihah sambil ngambek. Belum selesai persoalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahman-Rahim, Malik Yaumiddin. Kan jadi kira saya teteh kan giliran malap dolin jadi kacau. Walap dolin. Istrinya di belakangnya nyebut amin. Nah teteh ya bapak gitu sih sholatnya bari ngambek gitu. Batal tahu. Balik maning 2 kali. Nuka 2 istrinya yang ngambek sekarang bu, nggak mau jawab dia. Walabdali, diam saja istrinya. Walabdali, nggak mau jawab. Walabdali, suaminya kesel pak, nengok amin goblok katanya. Balik maning, balik deui 3 kali balik bu. Yang ketiga kali ya rada lumayan, jadi dijawab sama istrinya itu walabdolin. Istrinya jawab amin, suaminya nengok bu, tah gitu atuh. Ini sekedar ilustrasi ya, jangan ada yang suka main-mainin sholat. Siapa yang mempermainkan sholat, dia yang mempermainkan agama, sebab sholat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana Islam melatih disiplin lewat sholat? Ada, saya punya teman namanya Syafi'i, tetangganya Pak Tolib. Syafi'i bu, sholatnya tepat waktu. Teu beunang ngadenge azan saeutik langsung wudu langsung sholat. Syafi'i tepat waktu. Azan minded, tidak boleh dengar azan. Begitu dengar azan wudu sholat. Begitu dengar azan wudu sholat. Jangankan dengar azan dari masjid, dengar azan dari sinetron aja langsung sholat tuh Syafi'i. Iya. Ngan hanjaka Syafi'i masih resep newak papatong. Bahasa Jawana apa? Kinjeng ya. Papatong. Nah tangkap ker nyeret bujal anakna nu masih ngompol. Di kampung makan suka begitu, capung untuk obat anak yang masih suka ngompol. Itu sudah dianalisa secara refleksiologi. Ketika pusar anaknya itu dicokot, digegel ku papatong, itu ada urat saraf yang terrefleksi ke kandung kemih sehingga dia tidak ngompol lagi. Ilmiah itu bu. Hiji mangsa Syafi'i keur macul di sawah, lagi macul di sawah, terdengar azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gewat Syafi'i mandi di wahangan, ambil wudhu, naik ke saung di sawah, ampar sajadah tina samak, sholat zuhur sendirian. Allahu Akbar. Begitu masuk sujud terakhir, duduk, Syafi'i mengucapkan tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngadak-ngadak aya papatong menclok dina curugna. Papatong di batalan tanggung geus 4 rakaat, di batalan capung bagus. Kumaha carana salat beres papatong beunang. Kan di akhir bacaan tasyahud ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid, sambil matanya melirik kepada papatong dibaca itu fil alamina innaka hamidum majid, beunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syafi'i ngadongeng ke kiai, Syafi'i 2 poe 2 puting dikeum di balong. Nanti kita bahas. Ada cerita yang satu lagi. Ibu Romlah
Ada Bu Romlah di sini? Masih tetangganya Mang Tolib. Tolib lah. Ibu Romlah rumahnya di Perumnas, perumahan belum lunas, perumahan gak lunas-lunas. Udah lunas, sertifikatnya digadein lagi, nyicil lagi, terus aja nggak lunas. Tipe rumahnya RSSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah celonjoran. Jadi ruang tamu di situ, ruang makan di situ, ruang sholat juga di situ. Sementara suaminya belum pulang, ampar sajadah, sholat Isya sendirian. Di sebelah kanan ada meja makan, di atas meja makan ada 2 potong goreng bandeng buat suaminya pulang. Allahu Akbar. Begitu masuk rakaat yang kedua, ayah ucing naik ke atas meja. Terganggu sholatnya kayak pas itu. Bu Romlah mikir, ucing di batalan tanggung udah 2 rakaat di batalan, ucing makan goreng bandeng. Kumaha carana sholat beres, kucing kabur. Cari surat yang banyak sinnya, Bu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya ucing garong deh, tedaikan turun-turun surat naon deui Bu Romlah. Ketemu Bu surat Al-Ikhlas, dibaca lebih kenceng lagi, qul huwallahu ahad Allahus samad. Kucing kabur. Tapi di mana nilai sholatnya ini? Ibu bapak, ini sekedar ilustrasi. Inilah contoh umat Islam yang tidak konsekuen, tidak konsisten dengan apa yang diucapkan di awal sholatnya. 17 kali kita sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tiap hari. Ya Allah, aku bersumpah, sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai jontor tuh sumpah bibir. Begitu ditutup salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Selesai salam, poho deui yang sumpah nu tadi. Hati-hati, jangan suka ngatain orang lain kafir. Diri kita sendiri ada indikasi keingkaran tiap hari. Hati-hati, wala in kafartum inna adzabillahi syadid. Mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau starter mobil bismillahirrahmanirrahim, mau macul bismillah, ngan hanjakal bismillah, nangan saukur di bibir. Tidak diaplikasikan, tidak dilaksanakan, tidak diterapkan. Ucap tekad jeung laku lampahna belum rahman rahim. Dah hakikat ibadah mah eta ucap tekad jeung laku lampah yang harus selalu dalam keadaan bener diwengku ku jujur pamuntangan eling sadrah sampurna ku panarima eta. Lihat fakir miskin masa bodoh, lihat yatim piatu keun bae, lihat kemungkaran bagen. Mana pelaksanaan rahman rahim? Malam hari ini mari kita komitmen untuk melaksanakan rahman rahimnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Kalau diperes tuh Al-Quran, keluar kandungannya Al-Quran, intisarinya Al-Quran, yang disebut dengan ibunya Al-Quran, Ummul Quran, suratul Fatihah. Kalau Al-Fatihah diperes lagi, keluar intisarinya lagi yang disebut dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu mah ana nening bismillah pek geura laksanakeun rahman rahimna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa auladihi wa durriyatihi wa ahli baiti ajmain. Syai'ulillahi lahu wa lahunna wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mung sakitu tisim kuring hapunten anu kasuhun rumaos seueur kakirangan terutami kirang jangkung jeung kirang ganteng. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.